Hello young scientists in Indonesia, my name is Ayu as one of the public relations team of IYSA. After we visited two schools, which is SMP Utama and SMA Visena, now we are visiting a great school who has a lot of achievement, especially in research. Curious? Let's take a look. Here we go. Waalaikumsalam. Halo, saya Ayu dari YSA. Oh iya, dengan SMP Islam Cendekia Cianjur, ada yang bisa dibantu? Saya ingin bertemu dengan Pak Dera, sudah janjian sebelumnya. Oh iya, sudah ditunggu, silahkan ke sebelah sana. Terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Dera. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Ya. aku Ayu dari tim Public Relation dari ISA. Oh, Mungkin iya. boleh saya ngobrol-ngobrol dengan Bapak? Oh boleh, kita ngobrol di sebelah sana. Oh ya, baik. Ya. Mari. Jam berapa dari sana? Dari pagi Pak, dari Ngobrol Depok. aja. Iya. Halo peneliti belia semua, saat ini aku sedang berada bersama Pak Dera selaku Kepala Sekolah dari SMP Islam Cendekia Cianjur. Kali ini kita akan bahas terkait dengan profil sekolah dari SMP Islam Cendekia dan juga kita akan bahas tentang program-program unggulan apa saja yang ada di SMP Islam Cendekia. Pengen tahu lebih lanjut? Yuk kita simak wawancaranya. Halo, selamat siang Pak Dera. Halo, selamat siang. Halo. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri untuk teman-teman yang ada di rumah. Oh iya, nama saya Dera Nugraha, biasa disapa Pak Dera. Saya bertugas di SMP Islam Cendekia Cianjur. Baik, Bapak sebagai Kepala Sekolah dari SMP Islam Cendekia Cianjur ya Bapak ya? Iya. Tadi saya ketika masuk ke sekolah ini sangat tertarik sekali karena suasana yang sangat asri, lalu juga sangat indah sekali. Sangat menyejukkan untuk saya. Nah, mungkin saya akan bertanya beberapa hal terkait dengan SMP Islam Cendekia di sini. Kalau boleh tahu nih Pak, teman-teman juga mungkin pengen tahu sejak kapan mungkin sejarah dari terbentuknya SMP Islam Cendekia ini sendiri. Oh ya, memang kami ini lahir tahun 2012. Memang punya cita-cita ingin mewujudkan pendidikan Islam yang modern, pesantren yang bersih, yang bisa menciptakan berbagai prestasi bagi santri-santri, seperti itu sih. Oh baik, lalu untuk sekolahnya sendiri kan saya lihat sangat luas sekali, lalu juga ada boarding schoolnya ya Pak ya, ada tempat untuk pesantrennya, seperti itu betul Bapak? Iya, memang kami pesantren modern ya, atau boarding school. Di Indonesia itu kan lebih dari 28.000 pesantren yang ada. Ya. Tapi di sisi lain hasil riset menunjukkan banyak pesantren yang belum maksimal dalam hal kebersihan dan kesehatan. Nah, kami ini lahir diantaranya termotivasi untuk itu. Maka kami adalah pesantren atau boarding school yang punya title Sekolah Sehat Nasional. Jadi semua siswa di sini adalah santri. Jadi semuanya nginep, nggak ada yang pulang pergi. Gitu. Jadi memang dikhususkan untuk full di pesantren ya Bapak ya, Ya untuk semuanya. betul. Baik, kalau untuk luas dari sekolahnya sendiri kalau boleh tahu nih Pak, karena kan luas banget ya dan juga banyak wilayah hijaunya gitu. Iya. Mungkin bisa diberitakan kepada teman-teman di rumah? Ya, jadi kami berada di area seluas 9 hektar ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih luas lagi. Karena memang tujuannya agar pembelajaran dan aktivitas santri ini bisa dilaksanakan dengan nyaman gitu. Ya. Di belakang kami kan ada nursery, ada juga gazebo gitu ya, tempat belajar anak. Ya tiada lain untuk menunjang pembelajaran yang nyaman. Oke, baik. Berarti memang didesain supaya siswa-siswa di sini juga nyaman tinggal di sini ya Pak ya. Betul. Ya. Didukung juga lingkungan, apalagi wilayah Cianjur kan wilayah yang sangat sejuk, lalu juga asri sekali.
Lalu selanjutnya mungkin teman-teman di sini juga selain dengan lingkungannya juga penasaran dengan kurikulum, sistem kurikulum atau program-program sekolahnya. Kalau untuk SMP ini sendiri itu apa saja sih program-program unggulan atau yang membuat SMP ini berbeda dari sekolah yang lain? Yang pertama tentu keunggulan kami atau keunggulan yang kami upayakan adalah kepesantrenan. Ya, sebagai ciri khas boarding school ya. Di situ ada tahfiz, ada bahasa Arab, ada juga pembelajaran kitab ya. Pembelajaran akhlak tentu. Nah, yang kedua adalah bahasa ya. Kita terus mengupayakan peningkatan kemampuan santri dalam berbahasa asing, termasuk di dalamnya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, yang ketiga adalah sains ya. Memang kami ini punya cita-cita yang tinggi dalam menanamkan kompetensi ya, kompetensi di bidang sains. Makanya santri-santri di kami ini sering atau selalu kita dorong untuk melakukan penelitian-penelitian. Walaupun ya sesuai dengan levelnya untuk level sekolah menengah gitu. Berarti memang banyak program-program karya ilmiah seperti itu ya Bapak ya? Ya, memang di kita kan ada karya ilmiah ya, ada karya ilmiah remaja gitu. Kita ada science club juga anak-anaknya. Kita biasakan santri ini untuk berpikir ilmiah, bertindak ilmiah seperti itu. Di antaranya melalui riset-riset yang dilakukan sesuai bidangnya masing-masing. Oke, baik. Benar ya Pak, berarti menarik sekali ya. Berarti siswa-siswa di sini juga selain akademiknya yang disupport oleh sekolah, program-program sains dan program-program riset ilmiah tadi seperti Bapak jelaskan juga sangat diakomodir oleh sekolah ya Bapak ya. Iya. Baik, kalau untuk kan seperti yang kita tahu oleh SMP Islam Cendekia ini sendiri merupakan salah satu sekolah yang aktif mengikuti program-program di YSA dan juga banyak meraih penghargaan lalu juga award. Mungkin kalau dari Bapak sendiri bisa berbagi ke teman-teman di rumah prestasi-prestasi apa saja yang sudah didapatkan oleh siswa-siswi dari SMP Islam Cendekia ini. Baik ya, memang YSA ini sangat membantu kami ya, terutama dalam membuka kesempatan berbagai event baik nasional maupun internasional ya. Di antaranya ya yang sempat kami meraih prestasi bersama YSA itu ada di dalam event VCCST Thailand ya. Ada medali emas terkait English, ada poster, ada matematika. Kemudian dalam Malaysia Technology Expo waktu itu ya dalam Invention Fair ya. Berikutnya ada iVinov di Malaysia, ada i3F di Malang, dan beberapa lagi yang nggak bisa saya sebutin karena banyak ya. Pokoknya YSA ini sangat efektif lah dalam mengakomodir santri atau peserta didik yang punya interest ya dalam bidang sains gitu. Salah satu dampaknya tahun 2020 ya, tahun lalu saat acara Hari Guru Nasional, alhamdulillah kami terundang sebagai salah satu narasumber dari P4 TK IPA ya. Dalam hal waktu itu santri di wilayah pesantren kami ini kan banyak pesawahan ya, Cianjur itu kan ciri khasnya sawah gitu. Nah, santri-santri kami melihat ini ada yang perlu dibantu nih para petani ini. Mereka kan setiap hari bekerja tuh pakai capping ya, bahasa Cianjurnya tuh duduk kue biar nggak kepanasan yang bulat itu ya. Santri kemudian melihat lingkungannya, kelihatannya ada yang bisa dibantu. Nah, masalahnya waktu itu kan lama-lama itu kerja pakai itu panas, Pak. Iya. Ya. Nah, kemudian santri kami dibimbing guru bikin namanya dudukui hiliwir gitu ya. Jadi capping yang dipakai para petani, tapi yang nggak bikin gerah. Ya, jadi dibikinlah pakai energi solar cell sedikit gitu ya. Jadi ada semacam kipasnya di dalamnya. Ya, saya kira walaupun itu dari satu sisi masih sangat sederhana ya, tapi yang terpenting kan bagaimana menanamkan literasi ilmiah, saya kira itu ya. Bagaimana melihat masalah di lingkungannya, bagaimana berpikir solusi untuk itu, ya, bagaimana melakukan uji coba secara ilmiah. Saya kira itu yang dibutuhkan saat ini. Gitu.
Baik, menarik sekali tadi ya terkait risetnya yang ternyata dari masalah sederhana yang kita temui di sekitar kita, terus juga dari literasi juga tadi yang dari Bapak sebutkan, bertemulah dengan inovasi yang aku pun juga nggak kepikiran gitu memanfaatkan capping untuk petani itu, lalu ditambahkan komponen-komponen yang tadi Bapak bilang seperti kipas itu yang mungkin sangat membantu dan bisa saja mempunyai nilai jual yang tinggi gitu kalau misalnya emang dikembangkan. Keren banget sih untuk siswa-siswi dari SMP Islam Cendekia sendiri. Berarti memang sudah banyak sekali deretan penghargaan dan juga prestasi-prestasi yang sudah dicapai oleh teman-teman dari SMP Islam Cendekia, khususnya di bidang riset ya Bapak ya. Ya alhamdulillah sih dari tahun ke tahun ada pertumbuhan ya. Misalnya tahun 2018 kita dapat sekian, 2019 meningkat gitu. Nah walaupun kemarin sempat terhentak oleh pandemi kan ya, beberapa event online kita ikuti, walaupun terus terang sih beberapa siswa kami jenuh juga dengan online gitu ya. Mudah-mudahan nih YSA ini salah satu pihak yang seiring dengan pandemi yang sudah melandai gitu, nanti bisa menyelenggarakan event-event yang offline gitu. Insya Allah. Kita juga berharap bersama-sama bahwa kami pun dari YSA juga sedang merencanakan apabila kondisi pandemi sudah membaik dan memang memungkinkan untuk membuat event offline, kita pun juga ingin sekali untuk mengadakan dan mengajak teman-teman juga dari SMP Islam Cendekia, ayo ikut lomba bareng offline, ketemu bareng lagi kayak sebelum pandemi gitu betul. Ya. Baik Bapak, berarti memang program-program karya ilmiah ataupun riset tadi yang Bapak sebutkan juga sangat menarik sekali, dan juga siswa-siswi yang ikut pun juga meraih banyak sekali prestasi dari sana berkat dari fasilitas ataupun program-program sekolah yang sudah disediakan seperti itu. Ya alhamdulillah kita terus upayakan. Dan juga kebetulan Bapak Pak Denny selaku presiden dari YSA sedang menuju ke sini. Mungkin nanti kita akan bertemu dan berbincang-bincang sedikit seperti itu Bapak. Oh boleh ya, tentu sangat menarik kelihatannya. Ya baik Bapak, kira-kira apakah enaknya kita ngobrol di sini atau? Mungkin bisa sambil kita lihat ya bagaimana anak-anak berkegiatan kaitannya dengan riset-riset di sebelah sana. Menarik sekali, kita sambil lihat anak-anak juga sambil riset ya Bapak ya. Boleh. Ayo. Baik, terima kasih. Itu Pak Denny sudah datang. Oh iya Pak Den, apa kabar Pak Den? Udah lama nggak ketemu nih. Ya, hampir 2 tahun yang kita nggak ketemu. Makasih udah berkunjung lagi. Pak Dera, gimana nih selama pandemik siswa SICC untuk di kegiatan karya ilmiahnya, apa berjalan atau enggak? Karena tahu saya kan waktu sebelum pandemi cukup aktif ya, bahkan pernah beberapa kali mengikuti event internasionalnya YSA gitu. Ya, alhamdulillah sih Pak Den, walaupun masa pandemi kita kan bisa masuk nih, walaupun dengan berbagai prokes dan tantangan. Oh iya betul ya. Kegiatan KIR ini berjalan. Walaupun tidak seintensif waktu sebelum pandemi. Oh iya, pastinya memang demikian. Di sekolah-sekolah lain juga gitu. Pandemik ini memang banyak memberikan perubahan yang berbagai aspek, diantaranya ya, terutama di bidang pendidikan yang sangat terimbas seperti itu. Ini kita mau ke mau ke lab, melihat anak-anaknya sedang praktikum ya. Iya betul. Kita lihat langsung aja di lokasi ya. Oke. Kan YSA ini sering fasilitasi banyak sekolah Pak Den ya, yang interest dalam penelitian atau karya ilmiah. Sekolah-sekolah lain gimana nih? Apa sama seperti kita atau ada bentuk kegiatan lain di masa pandemi? Sebenarnya sama aja sih Pak, karena memang sekolah juga kan baru aktif nih yang bisa tatap muka terbatas ya, baru di minggu-minggu ini ya. Sebelumnya ya semuanya hampir seluruh Indonesia tidak menyelenggarakan pembelajaran tatap muka gitu ya, artinya memang kegiatan ekskul karya ilmiah remaja itu sangat terbatas ya, jadi mereka mandiri di rumah paling ya. Kita lihat oh iya, oh ini labnya ya Pak, alhamdulillah bagus banget.
Alhamdulillah hari ini kita kedatangan Presiden ISA. Nah kebetulan hari ini kami sedang persiapan untuk apa anak-anak, bisa dijelaskan? Kami sedang persiapan untuk proyek kami yang terbaru, yaitu Strava Kuaci. Yang sekarang kita sedang membuat paper kuaci dulu yang merupakan bahan bakunya. Oh ya, jadi ini kamu mau buat project dari berbahan dasar kulit kuaci ya? Iya, benar. Nah nanti itu mau dibuat apa tuh produk akhirnya? Jadi Strava Kuaci ini inovasi dari paper kuaci yang dimana kita akan membuat sedotan dari bahan paper kuaci. Oh, sedotan ya. Jadi yang melatar belakangi kamu tentunya mungkin ada banyak. Kamu sendiri suka kuaci nggak maksudnya? Suka. Nah, jadi habis makan kuaci, jadi kulitnya terbuang gitu ya. Jadi ada ide buat dimanfaatkan jadi sesuatu yang berguna. Limbah kuaci. Oh iya. Jadi mengurangi sampah plastik juga. Oke. Program Zero Waste. Iya. Wah, kreatif banget Pak Dera anak-anaknya. Ya, oke lanjutin ya. Mudah-mudahan bisa dikembangkan terus dan apalagi nanti bisa dilombakan seperti itu. Terima kasih, amin. Amin. Sebenarnya kedatangan saya kemari itu ada dari IESA kan memang sekarang ada program namanya IESA CSR. Nah, salah satunya itu ada IESA Reward. Nah, IESA Reward ini memang kita peruntukkan bagi para siswa dan siswi terutama yang memang berkarya di bidang karya ilmiah. Nah, salah satunya memang setelah kita mengamati, kemudian juga melakukan penilaian juga tentunya di tim kami di IESA, dan kita tahu bahwa SMP SICC ini salah satu sekolah yang aktif di bidang karya ilmiahnya. Terbukti dengan sebelum pandemik sering sekali mengikutsertakan para siswanya untuk mengikuti event-event baik di nasional maupun internasional. Dulu pernah ke Malaysia, ke Thailand. Nah, pokoknya tidak diragukan lagi lah. Oleh sebab itu sebagai bentuk apresiasi dari kami IWSC ingin memberikan penghargaan ataupun reward lah untuk memotivasi anak-anak tersebut untuk lebih berprestasi lagi seperti itu. Gitu. Nah, rewardnya itu dalam bentuk pemberian free registrasi untuk mengikuti event internasional yang kami selenggarakan insya Allah di tahun ini dan tahun depan. Gitu kan. Ada 2 event Pak insya Allah yang kami berikan kepada para siswa dan siswi yang terlibat di ekskul KIR ini yang memang sudah berprestasi tentunya. Eventnya di mana tuh Pak? Eventnya memang ini eventnya IESA, tapi levelnya internasional. Yang tahun ini nanti I2 ASPO itu kerjasama antara IESA dengan ITS, Departemen Aktuaria dan Analitika Data Institut Teknologi 10 November ITS. Itu di Surabaya. Kita rencananya mudah-mudahan sih kondisi COVID-19 di Indonesia sudah mulai ini ya, karena memang sudah diizinkan mengikuti menyelenggarakan beberapa event offline itu. Itu di Surabaya, itu eventnya I2 ASPO, Indonesia International Applied Science Project Olympiad, seperti itu. Insya Allah diadakan pada bulan Desember, tanggal 11 sampai 15 Desember, seperti itu. Nah, untuk yang satu event lagi itu di bulan Februari, yaitu ISEF, Asian Innovative Environmental Science and Entrepreneur Fair. Itu event yang sudah ketiga kita selenggarakan di Fakultas Science and Engineering Universitas Diponegoro gitu Pak. Jadi kerjasama antara IESA dengan Fakultas Teknik Undip seperti itu. Oh ya, makasih banyak Pak. Gitu, ini Pak. Mudah-mudahan ini semakin memotivasi santri-santri di sini ya untuk ikut di kompetisi itu, di event itu. Artinya kan dengan reward dari IESA ini mengurangi cost berarti kan dari anak-anak yang punya motivasi tinggi, yang seperti tadi lah ada yang kelihatan semangat-semangat kan. Nah, nanti mudah-mudahan semakin banyak siswa-siswi dari kami yang bisa ikut di event itu dan meraih prestasi pada itu. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan
program IESA Reward ini dapat bermanfaat ya, terutama untuk para siswa, dan juga dapat bermanfaat untuk sekolah juga untuk meningkatkan kompetensi siswa, terutama dalam keterlibatan aktif di dalam kegiatan eksternal, terutama mengikuti event-event yang berbasis STEM ya, salah satunya ini ya, lomba science project ya, atau karya ilmiah, seperti itu Pak. Itu aja sih. Oke, makasih banyak. Ya, sama-sama Pak. Ya, ini Pak Dera, jadi yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa dari IESA akan memberikan reward kepada siswa-siswi berprestasi dari SICC yang memang aktif di karya ilmiah, seperti itu. Salah satunya ini untuk mengikuti event ISEF di tahun mungkin 2022 kali ya ini, bukan 2021, maaf, karena event 2021 sudah selesai. ISEF 2022 insya Allah di Semarang. Oke, makasih Pak Den ya. Ya, sama-sama. Nah, dan yang ini yang satu event lagi, ini kalau ini masih di tahun ini ya, di Desember, di event Indonesia International Applied Science Project Olympiad di Surabaya insya Allah. Oke, makasih Pak Den. Nah, ini sebagai kenangan dari kami, dari IESA, pelakat. Ya. Oh, kita ada panggilan nih. Kita harus ke Tugu SICC. Yuk kita ke sana. Ini taruh aja dulu deh. Nanti kita lanjutin. Ayo. Nih, ada hadiah dari IESA. Wow, ya, ini ada dua event ya. Coba dipulang sini. Kami dari SMP Islam Cendekia Cianjur mengucapkan terima kasih kepada IESA. Wah, selamat ya mendapatkan IESA Reward. Gimana nih perasaannya teman-teman di sini? Jadi lebih semangat lah ya. Jadi lebih semangat buat persiapan mengikuti event kedepannya nanti. Oke, berarti teman-teman semoga dengan reward tadi membuat teman-teman jadi lebih bersemangat ya untuk berkompetisi lagi dan mempersiapkan untuk next event ya. Iya. Karena teman-teman alhamdulillah mendapatkan free registration di 2 event internasional IESA. Selamat. Ya, terima kasih IESA. Okay guys, so that's the end of the 3rd IWSA Reward program today at SMP Islam Cendekia Cianjur. So if you want your school to receive also a IWSA Reward, don't forget to register your school at our website in iwsacsr.or.id. Don't forget to like this video, comment, subscribe, and share to your friends. And see you at the next video. Bye!